Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, dimanapun Anda berada. Saudaraku, pernahkah kita berpikir tentang banyaknya manusia? Manusia yang begitu banyak, berjuta-juta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kepalanya nggak sama, pikirannya juga nggak sama, pola pikirnya juga berbeda. Ini sungguh luar biasa. Akan tetapi dengan munculnya manusia lagi, atau dengan lahirnya bayi, Allah nggak bingung dalam menciptanya. Ya. Allah nggak bingung di dalam menciptanya. Nah, manusia sebegini banyak, kelak manusia pada yaumul kiamat, pada saatnya hari kebangkitan, manusia akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya meneruskan tentang hari kebangkitan, saya akan bercerita sejenak tentang pengalaman saya. Pengalaman pertama, waktu saya mengikuti ziarah kubur. Ikut ziarah kubur, orang yang begitu banyak, jalan sampai antri. Jalannya nggak bisa kenceng. Jalannya pelan. Begitu sampai di depan pintu pemakaman wali, luar masuknya orang diatur. Jadi ada lalu lintas manusia supaya tidak terjadi dorong-mendorong. Ya. Pengalaman kedua, saya melihat dangdut. Tontonan dangdut yang kebetulan penyanyinya terkenal. Manusia begitu banyak. Nah, pada saat terjadi keributan, saling dorong-mendorong, di situ sempat terjadi ada yang pingsan sebab keinjak-injak. Ya, manusia kalau banyak, saking banyaknya dan terjadi keributan, nyawa seperti tidak berguna. Dan pengalaman ketiga, sewaktu saya ngurus surat, yaitu surat motor, perpanjang STNK. Saking banyaknya manusia, kita ngikut antri. Dan kebetulan ada pedagang. Jadi saya bisa minum, bisa makan, dan bisa beli yang saya mau. Termasuk juga orang-orang yang ikut antri STNK. Bisa makan, bisa minum. Kita lanjutkan kepada yang disebut cerita hari kiamat. Bagaimana dengan hari kiamat? Sebab kelak di yaumul kiamat
pada saat manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dari awal umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW hingga yaumul kiamat dikumpulkan, dijadikan satu kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan di surat Ibrahim, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di situ dijelaskan akan dihisab amal perbuatan manusia masing-masing, akan dihisab. Kita bisa bayangkan manusia dari awal penciptaan manusia, yaitu umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai yaumul kiamat, dengan begitu banyak, kira-kira persiapannya apa? Kita di dunia saja nunggu yang manusianya bisa dihitung, keausan, pengen makan. Lah di sana apa yang jadi buat kenyamanan manusia dalam arti makanan dan minuman itu tidak ada. Pada saat dikumpulkan yang demikian, tidak ada yang bisa bikin nyaman, tidak lain adalah amal perbuatan kita, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kepada Subhanahu wa taala yang bikin saya pada saat dikumpulkan merasa nyaman. Sebab pada saat hari kebangkitan, ya, manusia dikumpulkan kembali, Allah jelaskan, yauma la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula. Terjemahnya adalah pada saat itu, ya, pada hari itu tidak ada lagi syafaat atau penolong buat manusia illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, dan yang diridhoi perkataannya. Bagaimana orang yang tidak diridhoi perkataannya? Anda bisa tebak sendiri. Orang yang tidak diridhoi perkataannya. Sebab Allah jelaskan tadi, tidak ada lagi penolong. Tidak berguna lagi penolong. Kecuali orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan diridhoi perkataannya. Hal ini kita yang masih hidup perlu adanya mempersiapkan, dalam arti ibadah kita perlu diperhatikan. Sebab ibadah kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala
tidak ada lain adalah untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan diri kita pada saat hari manusia dibangkitkan kembali. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.